sini ada. Baik. Ini bahagian daripada tanda-tanda kiamat. Ka'bah pun musnah. Baiklah kalau begitu, artinya kaum muslimin akan mengikuti al-Yahud dan Nasara. Maka pemerintahan kita memfasilitasi semua agama sama, fasilitator kan? Karena kaum muslimin akan beribadah kepada tugu-tugu yang dibangun oleh pemerintah ini. Semarnya akan diibadati, semuanya, satu pun tidak sisa. Seluruh tugu akan diibadati. Anda tidak melihat orang di kita paling mudah mengkeramatkan sesuatu. Mengkeramatkan sesuatu itu paling mudah. Kuburan tua saja yang tidak jelas identitasnya dari keramatkan, diziarahi, diminta di atasnya. Sangat amat mudah mempengaruhinya. Kemudian, ini diantara tanda-tanda kiamat. Lalu nanti ekonomi akan merata. Tidak ada orang miskin di antara tanda-tanda kiamat itu. Globalisasi ekonomi kapitalisme betul-betul merajalela, semuanya orang menjadi makmur. Tidak ada orang lagi susah. Lalu agamanya nol. Nanti ada orang mau bersedekah, dia berkata, Anda datang terlambat kalau sedekah saya sudah kerja. Terjadinya ini dengan izin Allah. Ini bagian daripada tanda-tanda kiamat. Kemudian, ini sekarang sudah mulai marak terjadi. Semua orang bisa memiliki hal yang sama dengan kemudahan yang diciptakan oleh para pedagang. Kredit semuanya serba dikredit, dicicil, bisa per hari, per bulan terlalu mahal, per hari. Ini sudah mulai. Kemudian, ya perlu saya jelaskan kepada Anda kembali bahwasanya ketika manusia bangkit dari kuburnya, bagaimana dia bangkit dari kuburnya? Buka surat 17 ayat 52. Siap tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa iftum illa qalila. Yaitu pada hari dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Firman Allah Ta'ala, yaitu pada hari dia memanggil kamu. Artinya, apabila Allah yang maha suci dan maha tinggi menyuruhmu keluar dari tanah, maka perintah itu tidak dapat ditentang dan ditolak. Namun seperti firman Allah Ta'ala, perintah kami hanya satu kali seperti kedipan mata. Maksudnya, perintah itu hanya satu kali, dan tiba-tiba manusia telah keluar dari perut bumi ke permukaannya. Lalu kamu mematuhinya sambil memujinya, yakni kamu semua bangkit untuk memenuhi perintahnya dan menaati kehendaknya. Kepunyaan dialah segala puji dalam segala hal. Dalam sebuah hadis dikatakan, penganut tiada Tuhan melainkan Allah tidak merasa sunyi di dalam kubur mereka. Jadi penganut La ilaha illallah. Siapa penganut la ilaha illallah ini? Umat Islam yang mengerti makna la ilaha illallah, bukan yang sekedar mengucapkannya. Orang yang mengerti makna la ilaha illallah, yang mana harga la ilaha illallah itu lebih mahal daripada harga dunia ini. Kalau dunia ditaruh di satu timbangan di sebelah sini dan la ilaha illallah ditaruh di sebelahnya, tidak ada artinya la ilaha bumi ini, dunia ini dengan la ilaha illallah. Ketika dia dalam kuburnya, ahli la ilaha illallah ini, dia tidak sunyi, malaikat selalu datang kepadanya dan dipersiapkan segala sesuatu untuknya di dalam lubang kuburnya. Tetapi bukan pula orang-orang Islam yang batal la ilaha illallahnya atau cacat, atau orang Islam yang menentang hukum Islam, ataupun orang Islam yang mengatakan kitab suci yang paling porno itu Al-Quran. Dia ini sangat biadab. Biadab apa tidak? Boleh nggak mengatakan kitab suci kita, kitab undang-undang pidana itu porno? Nggak boleh kan? Ini kitab Allahnya dia bilang porno. Biadab apa tidak ini? Biadab. Binatang masih lebih mulia daripadanya. Kenapa? Anjing itu masih disebut oleh Allah jasanya mengawal Ashabul Kahfi. Iya nggak?
anjing Ashabul Kahfi itu masuk dalam surga atau tidak? Karena mengawal orang baik atau bukan? Ini omongan Allahnya dia katakan foreigner. Mungkinkah ia masuk ke dalam surga? Mungkin. Saya ulangi kembali. Ahli la ilaha illallah, pengadut la ilaha illallah, orang yang mengerti makna la ilaha illallah, orang yang menancapkan makna la ilaha illallah dalam hatinya, orang yang mau mati karena la ilaha illallah. Bani Israel pun ditanya oleh Yakub, anak-anak Yakub itu ditanya oleh Yakub, Bani Israel itu ditanya oleh Israel, bagaimana kamu akan mati? Pada surat Al-Baqarah ayat 133 yang ditanyakan tentang uluhiyah, Yakub bertanya pada anak cucunya, Israel bertanya kepada Bani Israel tentang uluhiyah, tentang Allah, tentang keilahannya Allah, tentang la ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu ibadati sepeninggalku? itu pertanyaan Yakub kepada anak-anaknya. Ini calon Israel, calon Yahudi. Calon Yahudi itu asalnya kaum muslimin, lalu menjadi agama sendiri. Kejawen itu asalnya Islam bukan? Hindu masuk Islam, budayanya tidak dibuang, tetap dibarangin, lama-lama dia kembali lagi nggak? Nah ini Yahudi itu asalnya Islam, lalu meninggalkan ajaran Islam, menyebut agamanya petunjuk. Kalau kejawen kan dibilang eling, kalau ini petunjuk 11-12. Kalau itu timur tengah, kalau ini timur jauh. Kemudian mereka menjawab, apa mereka katakan? Qala na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami akan mengibadati sesembahan. Kok sesembahan? Dia tidak na'budu ilahaka. Kami akan beribadah kepada ilahmu wa ilaha abaik, dan ilahnya bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Kami akan mengibadati ilahmu dan ilah nenek moyangmu. Karena dia berkata na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Jadi ilah bukan sesembahan, ilah. Nah, kami akan mengibadati ilahmu dan ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishaq. jadi la ilaha illallah artinya Allah itu ilah. Dia berkata dia akan beribadah kepada ilah, akan berpegang teguh pada la ilaha illallah, lalu mereka tinggalkan la ilaha illallah. Jadi ahli la ilaha illallah, dia tahu apa makna ilah. Maka saya anjurkan Anda belilah buku paket ini 5 biji. Paket ini belilah 5 biji. Sebenarnya 6 biji selain daripada ini. Ada satu lagi, memurnikan la ilaha illallah, yang ditulis oleh 3 ulama. Ada nggak bukunya? Di sini ada yang bawa nggak? Itu 5 buku ini. Tambah satu ini jadi 6. Itu komplit tentang la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah itu perlu dijaga. Menjaganya dengan ilmu. Tanpa ada ilmu Anda tidak paham. Bagaimana menurut Allah la ilaha illallah? Bagaimana menurut Allah, menurut Rasul tentang la ilaha illallah? Bagaimana menurut pada ulama tentang la ilaha illallah? Bagaimana menurut a'immah? Bagaimana menurut salaf?
penting karena mengikat Anda dengan syurga. Dia melepaskan Anda dari neraka. Dia memastikan Anda untuk berada dalam syurga atau tidak. Itu la ilaha illallah. Sehingga Anda tahu apa membatalkannya, apa pembatalnya, apa syarat sahnya, menyibukkan diri dengannya, menjaganya. Sampai ada wasiat dari Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat Allah supaya Anda tidak mati melainkan dalam keadaan menganut Islam, dalam mempertahankan la ilaha illallah, dalam keadaan bertakwa, menemuinya sambil mengucapkan la ilaha illallah penuh dengan keikhlasan dan tawakkul. Nah, lanjut tafsirnya. Dalam sebuah hadis dikatakan, penganut tiada ilah melainkan Allah tidak merasa sunyi di dalam kubur mereka. Seolah-olah aku melihat penganut tiada ilah selain Allah bangkit dari kubur mereka sambil mengibaskan tanah dari kepalanya. Subhanallah. Bagaimana dia bangkit sambil mengeluarkan tanah dari kepalanya? Mereka membaca la ilaha illallah dan bertahmid. Subhanallah. Manusia tidak mengakui agama yang lain. Bagi pengaku agama lain yang benar selain daripada Islam, mereka tidak akan bangkit dalam keadaan seperti itu. Ketika dia membenarkan ada agama selain daripada Islam, dan dia katakan agama itu benar, tujuannya sama, caranya berbeda, dia telah kafir, kufur. Berarti dia membenarkan peribadatan yang lain, cara-cara beribadah yang lain. Bukankah Allah telah mengutus seluruh nabi? Bukankah seluruh agama yang lain ini pun menyalahi pada nabi? Bahkan kelompok 72 itu pun yang keluar dari kelompok yang satu ini pun menyalahi pada nabi. Hanya yang satu, yang kelompok 32 tidak kafir, mereka kafir, tidak keluar dari Islam. Yang non Islam itu kafir, keluar dari Islam, keluar dari din. Lanjut. Sedang mereka berkata, tiada ilah melainkan Allah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa mereka mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan kesedihan kami. Jadi ia bangkit sambil mengucapkan la ilaha illallah. Lalu dia bangkit dengan berkata subhanalladzi adzhaba 'annal hazan. Bangkitnya pun berdoa. Ada kebangkitan lebih mulia daripada kebangkitan seperti ini? Ada kebangkitan lebih nikmat daripada kebangkitan dengan mati membawa la ilaha illallah dan bangun pun dia berkata la ilaha illallah. Lanjut. Firman Allah Ta'ala, dan kamu mengira pada hari kiamat setelah bangkit dari kubur bahwa kamu tidak berdiam di negeri dunia kecuali sebentar saja. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, seolah-olah mereka pada saat melihat kiamat tidak tinggal melainkan hanya pada waktu petang atau pagi hari. Jadi ketika mereka dalam kuburnya sampai bangkit kiamat itu terasa sangat sebentar. Tidak lelah mereka di dalam, karena pagi diperlihatkan surga tempat mereka, sorenya pun dilihatkan tempat mereka dalam surga. Belum mereka memasukinya, berita gembira sudah mereka lihat, tempatnya pun sudah mereka lihat. Apa yang akan mereka doakan? Kalau dia sudah melihat surga, apa yang akan dia doakan? Apa yang akan dia minta? Percepatlah kiamat atau biarkanlah hari ini semakin lama. Kira-kira apa? Lalu Anda bayangkan mana yang lebih banyak yang ada di dalam tanah sama yang ada di atas tanah. Mana yang lebih banyak antara orang saleh yang sudah masuk dalam tanah sama orang saleh yang ada di atas permukaan tanah. Kalau begitu, doa mana yang akan lebih diijabah? Nah, Anda merasakan hari ini sangat cepat terasa. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Itu ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Satu saat orang akan merasakan hari itu sangat cepat, berjalannya sangat luar biasa. Sekarang sudah terjadi. Anda bayangkan hari Anda ketika Anda kecil sama sekarang, semakin cepat ataupun seperti dulu? Cepat sekali. Anak-anak kecil pun sekarang mengatakan waktunya baru aja pulang sekolah, udah sore, udah malam, udah pagi gitu. Anak kecil yang tidak ada kesibukan.
Taib. Lanjut. Allah Ta'ala menyuruh hamba dan Rasulnya agar menyuruh hamba-hambanya yang beriman mengatakan perkataan yang baik dan mengucapkan kalimah thayyibah. Jika tidak, maka setan akan membisikkan perselisihan di antara mereka. Jadi zikir la ilaha illallah ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu zikir yang sangat amat utama, sehingga syaitan tidak mempengaruhi Anda dan tidak membisikkan fikiran jahat kepada Anda. Selain daripada itu, ada wasiat malaikat kepada Rasulullah SAW agar umatnya mengatakan, memperbanyak perkataan la haula wa la quwata illa billah. Dan mereka pun disuruh untuk banyak beristighfar dan berta'awudz, membaca a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi saya ulangi kembali, zikir itu penting. Anda pada saat sekarang ini membentengi diri Anda. Saya ulangi kembali, syaitan berusaha untuk membuat kekacauan antara Anda. Buka hadis Muslim 2408 sampai 24011. Dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Singgahsana iblis berada di lautan. Dari sana ia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah, mengacau atau membencanai umat manusia. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya terhormat di kalangan mereka." Jadi siapa yang lebih besar jasanya bikin kacauan, dia paling terhormat di kalangan iblis dan syaitan. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iblis membuat pusat kegiatannya di permukaan air di lautan. Dari sana dikirimnya pasukan-pasukan untuk mengacau umat manusia. Maka yang paling berjasa di antara mereka ialah yang paling besar membuat kekacauan. Salah seorang di antara mereka datang melapor, 'Aku telah berbuat begini dan begitu.' Lalu dijawab oleh pemimpinnya, 'Engkau belum berbuat apa-apa.' Kemudian datang pula yang lain, lalu berkata, 'Tidak kutinggalkan dia sehingga aku berhasil memisahkannya dari istrinya.' Lalu dijawab oleh pemimpinnya, 'Engkaulah yang paling hebat.' Jadi yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling disukai oleh iblis itu ternyata tukang santet. Itu ada tukang santet berserban putih, ada berserban hitam, ada tulisan Arab, ada tulisan Sanskerta ataupun Cina. Lebih kurang seperti itu. Baiklah. Artinya apa? Anda harus semaksimal mungkin mempersiapkan diri Anda untuk bangkit, dan ketika Anda mati, Anda persiapkan untuk tetap berada dalam la ilaha illallah. Tidak sekedar diucapkan. Nanti ketika orang menalkinkan Anda di kuping Anda di saat Anda akan mati, Anda tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah karena Anda tidak punya persiapan. Maka ketika Anda berilmu, di saat kematian itu datang dan Anda ilmu Anda itu Anda yakini dengan benar, Anda akan menghadapinya dengan tenang, dengan tawakal kepada Allah, bahwasanya Anda akan mati dan tetap mengatakan la ilaha illallah, dan Anda tahu persis bahwasanya syaitan berkeliaran akan menggoda Anda sehingga Anda tidak terpengaruh. Artinya mati ini butuh ilmu. Butuh ilmu nggak? Anda akan dapatkan di IAIN atau di mana Anda akan dapatkan? Di Universitas Madinah, para Madinah. Pernah Anda dapatkan seperti itu kecuali dengan mempelajarinya, dengan mengambil kembali buku ini, lalu Anda yakin makna la ilaha illallah sehingga Anda tancapkan ke dalam hati. Kemudian lanjut tafsirnya. Jika tidak, maka setan akan membisikkan perselisihan di antara mereka, mewujudkannya dalam perbuatan, menimbulkan kejahatan, permusuhan, dan saling bunuh karena permusuhan. Setan itu sangat menonjol semenjak Adam. Oleh karena itu, seorang muslim dilarang mengacungkan senjata kepada saudaranya, karena setan akan menggerakkan tangannya hingga boleh jadi senjata itu akan mengenainya. Subhanallah. Jadi mengacungkan senjata pun tidak boleh.
kepada saudara Anda. Karena syaitan nanti akan membantu untuk mengenakan acungan itu kepada saudara Anda. Padahal Anda berkata, niat saya bukan mengenai. Itu pun tidak boleh dalam Islam. Itu pun ada hukumannya. Baik, lanjut. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Janganlah salah seorang di antara kamu menodongkan senjata kepada saudaranya, karena kamu tidak mengetahui bahwa boleh jadi setan itu menggerakkan tangannya, maka terjerumuslah ia ke dalam jurang neraka. Hadis ini dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Razak. Allah Ta'ala berfirman, Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu, wahai manusia, yakni lebih mengetahui siapa di antara kamu yang berhak mendapat hidayah dan siapa yang tidak. Dia akan memberi rahmat kepadamu jika dia menghendakinya, dan memberimu taufik untuk menaatinya dan kembali kepadanya. Dan dia akan mengazabmu jika dia menghendaki. Dan kami tidaklah mengutusmu, hai Muhammad, untuk menjadi penjaga bagi mereka, namun kami mengutusmu hanya sebagai pemberi peringatan. Barang siapa yang menaatimu, maka dia masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaimu, maka dia masuk neraka. Ini ada tausiah. Kedurhakaan manusia kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menempatkan diri mereka ke dalam neraka. Taat kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti menempatkan dirinya ke dalam syurganya Allah. Tinggal manusia memilih setelah dia menghadapi Al-Quran dan As-Sunnah, apakah dia akan mundur seperti kaum Murji'ah, atau dia tetap berada di depannya, bersikap dengannya dan membawanya sampai ke liang lahat. Kesemuanya itu berada di tangan manusia, mau apa tidak, dan hendaknya dia memohon kepada Allah agar Allah selalu mentaufikkannya untuk berada pada jalannya. Tanpa taufik dari Allah mustahil manusia bisa berada di jalan Allah. Ayyuhal ikhwatu fillah, ayyuhal ikhwatu wal akhwatu fillah. Jika bangkit dari lubang kubur ini, awal start manusia keluar dari lubang kuburnya. Bagi orang-orang yang beriman, dia seakan-akan sebentar berada di dalam kuburnya, karena tempatnya diperlihatkan di surga dan di neraka. Dan dia bangkit sambil mengucapkan la ilaha illallah dan sambil berdoa memuji Allah, sambil mengusap-usap kepalanya yang penuh dengan debu. Kemudian dia pun akan digiring di satu tempat menuju mahsyar. Dia bangkit dari lubang kubur dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis Muslim, judulnya Surga dan Neraka, jilid 4. Subjudulnya dikumpulkan tanpa busana. 2439. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kelak hari kiamat manusia akan dikumpulkan tanpa alas kaki, sepatu atau sandal, tanpa busana dan tanpa dihitan. Jadi manusia dikumpulkan tanpa sepatu, tanpa sandal, tidak berpakaian, telanjang, tidak ada khitannya kembali. Maka bertanya Aisyah, ya Rasulullah, apakah wanita dan pria bercampur baur sehingga satu sama lain saling memandang? Sabda beliau, keadaan ketika itu sangat sulit sehingga mereka tidak menghiraukan lagi satu sama lain. Itu yang terjadi. Hadis ini menafsirkan surat 14 Ibrahim ayat yang ke-48. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW ketika Rasul membaca ayat itu. Jilid 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yaitu
yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Rabb-Nya yang Maha Perkasa. Kehadirat Allah. Kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, pada hari bumi diganti dengan yang lain, demikian pula langit. Ancaman Allah ini terjadi pada saat bumi diganti bukan dengan bumi yang lain, bukan bumi yang seperti dikenal selama ini. Hal ini ditegaskan dalam Sahih dalam hadis Abi Hazim dari Zahal bin Sa'ad. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat manusia dikumpulkan di atas bumi yang tanahnya putih seperti sarang lebah yang masih bersih. Pada hari itu seseorang tidak memiliki tanda. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, aku adalah orang pertama yang menanyakan kepada Rasulullah soal ayat ini. Pada hari ini bumi berganti dengan yang lain, demikian pula langit. Aku bertanya, wahai Rasulullah, di manakah manusia pada saat itu? Rasulullah SAW menjawab, di atas jembatan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Bukhari, dan Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim saja tanpa Bukhari, dan diriwayatkan oleh Tirmizi serta dihasankan dan disahihkan olehnya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ahmad juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW soal ayat ini. Pada hari bumi berganti dengan yang lain, demikian pula langit. Aku bertanya, wahai Rasulullah, di manakah manusia pada hari itu? Rasulullah SAW menjawab, engkau telah menanyakan kepadaku mengenai suatu perkara yang belum pernah ditanyakan oleh seseorang di antara umatku. Manusia pada hari itu berada di atas jembatan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis mengenai sangkakala yang terkenal itu, yakni yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, Allah mengganti bumi dengan yang lainnya dan langit-langit, kemudian dia membentangkan dan merentangkannya seperti merentangkan kulit yang tidak lebar. Kamu tidak melihat sedikit pun padanya tempat yang rendah dan yang tinggi. Kemudian Allah membentak makhluk dengan keras. Tiba-tiba mereka telah berada dalam tempat yang berganti itu. Jadi di saat itu Allah berteriak dengan satu suara. Manusia pindah dari bumi dunia ke bumi akhirat. Hanya dengan satu teriakan dan semua manusia terperanjat. Kira-kira seperti apa? Pangap suruh dia berteriak. Nyampe itu dari Jakarta ke Bogor, jangankan ke Bogor, dari Cilangkap ke mana, ke Jakarta Timur aja yang lain nggak nyampe. Pangap. Ini satu kali teriak manusia terperanjat pindah. Kira-kira seperti apa? Menakutkan apa tidak? Ini baru awal proses menuju akhirat. Dari bumi ke akhirat. Cukup sekian, subhanakallahumma wa bihamdika.